Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carwan. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, reguler B semester 6. Ingin memenuhi tugas akhir semester saya dengan memaparkan sedikit analisis dari semiotika Ferdinand de Saussure, semiotika Peirce, semiotika Roland Barthes, semiotika Umberto Eco, semiotika Michael Riveter, dan semiotika Zeftan Tudorov. Jadi saya akan menganalisis sedikit tentang apa yang sudah dipaparkan oleh tokoh-tokoh semiotika. Kemudian Ferdinand de Saussure menggagaskan konsep dari teori semiotika terdiri dari yaitu signifian dan signifi. Apa sih itu signifian dan signifi? Menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifian atau disebut juga signifer merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi atau yang disebut juga sebagai signifit merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Nah, jika ditinjau dari segi linguistik yang merupakan dasar dari konsep semiologi Saussure, perumpamannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda. Misalnya pintu secara signifian merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu P, I, N, T, U. Sedangkan secara signifi dapat dipahami sebagai suatu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lain. Kombinasi dari signifian dan signifi ini yang kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. Kemudian ada Lange dan Perol. Konsep kedua adalah aspek dalam bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu Lange and Perol. Lange adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan Perol adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu waktu atau saat tertentu. Langu bisa dikatakan sebagai fakta sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, yang juga berperan sebagai sistem yang menetapkan hubungan antara signifian dan signifi. Langu yang direalisasikan dan diterapkan oleh individu dalam masyarakat sebagai wujud ucapan bahasa ini kemudian disebut sebagai perol. Satu individu dengan individu lainnya bisa saja berbeda-beda karena realisasi dan penerapannya bisa beragam satu sama lain. Kemudian ada sinkronik dan diakronik. Merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan tadi yang sinkronik ya, yang diakronik mempelajari bahasa secara terus menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Jadi Ferdinand de Saussure itu menyebut sinkronik sebagai studi linguistik deskriptif karena kajian dalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis dan komparatif karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan, dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Kemudian konsep semiologi Saussure yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antar unsur yang dibagi menjadi sintakmatik dan asosiatif atau paradigmatif lah ya. Sintakmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan.
Sedangkan asosiatif atau paradigmatif menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Nah, gimana tuh? Penjelasannya adalah hubungan sintakmatik dan paradigmatik ini dapat terlihat pada susunan bahasa di kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk kalimat bahasa Indonesia. Jika kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmatik, maka terlihat adanya kesatuan makna dan hubungan pada kalimat yang sama pada setiap kata di dalamnya. Sedangkan hubungan paradigmatif memperlihatkan kesatuan makna dan hubungan pada satu kalimat dengan kalimat lainnya, yang mana hubungan tersebut belum terlihat jika melihat satu kalimat saja. Kita tentu sudah sering melakukan pelajaran bahasa Indonesia yang membahas unsur-unsur kalimat berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Namun pada kenyataannya tidak semua kalimat selalu memiliki unsur-unsur tersebut. Bukan. Kajian semiologi menyatakan jika sebuah kalimat memiliki unsur SPOK yang lengkap dan memiliki kesatuan arti dari gabungan unsur tersebut sehingga tidak bisa digantikan dengan unsur lain karena dapat merubah makna, maka kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmatik. Dan sebaliknya, jika sebuah kalimat tidak memiliki susunan SPOK lengkap dan salah satu unsurnya dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna, maka kalimat tersebut memiliki hubungan paradigmatif. Kemudian semiotika Charles Sanders Peirce. Menurut Charles Sanders Peirce, semiotika didasarkan dari logika karena dengan logika orang-orang bisa bernalar dengan baik dan memanfaatkan rahasia berpikirnya semaksimal mungkin. Tanda-tandanya kemungkinan kita berpikir melalui dialog dengan orang lain tentang tanda-tanda yang ada dalam semesta. Roland Barthes menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta objek yang menyatu dengan sistem of significance. Berlanjut ke signification, dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signifit dan yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain, dalam arti bahwa signifier diungkapkan melalui signifier dan signifier diungkapkan dengan signifit. Misalnya kata kucing, ketika kita mengintegrasikan signifier kucing dengan signifit hewan berkaki 4 yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Kemudian denotasi, arti penunjukan, dan connotation, makna tambahan. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signifit. Selain itu, denotation adalah konotasi yang juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signifit, yaitu denotatif signifit dan konotatif signifit. Kemudian ada metalingual atau myth atau mitos. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena ini, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Kemudian semiotika Umberto Eco. Ada dua hal yang menggarisbawahi semiotika Umberto Eco. Pertama adalah proses semiosis yang menjadi landasan dari cara kerja semiotika, sehingga tanpa proses semiotika tidak akan pernah ada. Semiosis menjadi dasar semiotika karena dapat menuntun para pembaca tanda untuk menemukan sebuah arah kebenaran yang lebih rasional. Akan tetapi, kita harus tetap membayangkan bahwa di dalam semiotika kita tidak akan pernah menemukan apa yang dimaksud dengan
kebenaran itu sendiri sebagai jalan keluarnya. Kedua adalah unit-unit kultural, yang mana menjadi landasan kerja dari proses semiosis. Tanpa unit-unit kultural, pembaca disiarkan tidak akan pernah membaca isi dari sebuah ekspresi tanda. Karena itu, kita tidak bisa terseret pada pembacaan suatu tanda yang disandarkan pada entitas kultural. Unit-unit kultural yang Eko ajukan tidak akan pernah lepas dari teks yang menggunakan simbol-simbol bahasa. Nah, semiotik Michael Rivater ini hampir sama dengan semiotik Ferdinand de Saussure yang memfokuskan kajian bahasanya dengan bahasa sebagai tuturan atau mengkaji tentang sinkronik dan diakronik perubahan makna. Tapi Rivater objek kajiannya sebuah puisi yang di dalamnya terdapat banyak makna, langsung atau tidak langsung. Keduanya sama, ada kesamaan dari keduanya, yaitu sama-sama menekankan kepada strukturalisme. Perbedaan konsep semiotika menurut Michael Rivater dengan ahli lainnya yaitu lebih menekankan kepada intertekstualitas, penafsiran, dan hermeneutik. Untuk semiotika Zeptan Tudorov, dia mengelompokkan masalah telaah sastra ke dalam 3 bagian, yaitu menurut aspek sintaksis yang meliputi struktur teks, sintaksis naratif, kekhususan, dan relasi. Kemudian ada aspek semantik yang meliputi hubungan sintakmatik, paradigmatik, serta aspek verbal yang meliputi 5 hal, yaitu modus, skala, sudut pandang pencerita, dan ragam bahasa. Aspek sintaksis tersebut berhubungan dengan simbol tanda yang ada dalam teks. Aspek semantik yang meliputi hubungan sintakmatik dan paradigmatik dihubungkan dengan penutur lain. Paradigmatik dihubungkan juga dengan penutur lain. Kemudian aspek verbal yang meliputi 5 hal, yaitu modus, skala, sudut pandang pencerita, dan ragam bahasa. Aspek verbal dibahas juga dalam pragmatik. Konsep Tudorov menurutnya demikian pembahasan saya tentang analisis dari para tokoh semiotik. Semoga dalam video ini membawa keberkahan terutama bagi saya dan yang melihat video ini. Akhir kata cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.